Apakah ini benda ini yang diberikan oleh Baruna untuk menjadi pewaris? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat siar, akhirnya kita pulang ya, mengarah ke Jawa Dwipa. Saat ini kita sedang berada, kayaknya kalau dari gambarnya sih udah di Lampung ininya dari mahkotanya. Memang perjalanan tadi dari Palembang menuju tempat ini, astagfirullah, kaget kucing. Ada beberapa makhluk yang hadir ya, masuk ke dalam raga manusia, kayak tadi Aki siapa namanya, Kusuma, kemudian Pangeran Andalas. Ya Allah, disakikan asin kalian nih. Pangeran Andalas dan juga Putri Andalas hadir. Dan saat ini kita lagi di rest area, ngobrol-ngobrol aja sih mereka ya saat itu. Dan saat ini kita di rest area lagi isi sholat. Memang isi sholatnya agak lama ya, karena ngantrinya panjang. Jadi kita selesai sholat, terus tiba-tiba Samsul itu ada yang dirasakan perutnya melilit-melilit dan ingin ada makhluk yang masuk. Dan juga tadi NW katanya sempat mau hadir juga, atau apakah ada informasi yang mau disampaikan. Cuma kalau gitu kita langsung lihat apakah ini Sukuni. Karena yang biasa masuk ke Samsul ini antagonis ya. Jadi kita lihat aja nih, Samsul udah mulai bereaksi, makhluknya juga lagi menyesuaikan diri, udah mulai oleng ini. Jadi kita liputan dadakan di rest area. Jadi gimana nih? Berantem lagi tempur. Pangeran yang dirasa? Lagi tempur. Gak ada ya aman ya? Antara pinggang dan perut. Oh, Ngajakin tempur. Ini jadi antara pinggang dan perutnya Samsul ini bereaksi ya. Aneh rasanya gara-gara kalau makan lupa baca doa. Jadi setan tuh udah masuk dia. Ya sahabat siar ya, jangan lupa hal sekecil apapun kayak makan dengan tangan kanan, baca doa sebelum makan, itu sangat berpengaruh. Hal kecil yang berpengaruh pada kehidupan kita, di mana makhluk setan bisa masuk ke dalam tubuh kita. Ya sahabat siar, ingat ya, baca doa, gunakan selalu tangan kanan. Untuk hal kecil apapun, snack gitu ya, kadang snack ambil makan, jangan pindahin, karena itu adalah sunnah dari baginda Rasulullah. Wah, Samsul udah menunjukkan eksistensinya. Yang lebih dalam lagi. Terus lebih dalam. Saya tenang, jangan khawatir. Jangan takut. Ya, bagus. Lebih dalam lagi. Jadi prosesnya Samsul masuk sendiri ya. Dibimbing sama Pak Ustadz. assalamualaikum man ittaba'al huda. Dengan siapa saya berhadapan? Kenapa Anda tiba-tiba masuk ini? Apa yang ingin Anda sampaikan kepada kami?
Ada pesan apa yang Anda bawa? Sehingga harus masuk di saat ini. Anda bisa komunikasi dengan bahasa manusia? Oh, tunggu katanya. Tunggu dulu. Masih melakukan penyelarasan. Masya Allah. Kalau udah bilang. Oh, cukup katanya tuh. Sudah cukup. Tidak usah terlalu dalam. Baiklah. Saya ulangi dari awal lagi. Saya berhadapan dengan siapa ini? Ya. Datuk Panglima Tuo. Panglima Tuo. Akulah datuknya. Apa? Anda? Datuk Panglima Tuo. Oh, Datuk Panglima Tuo. Anda berasal dari mana ini? Akulah yang kau cari-cari. Hah? Emang kita nyari-nyari beliau, Ustaz? Siapa yang nyari-nyari? Kata siapa? Aku yang memiliki manusia pilihan. Anda yang Darah harimau murni dari Dempo. Oh, Anda ini penyeleksi manusia yang mempunyai darah murni Dempo, yang bisa Anda turunkan ilmu kesaktian, begitu? Masya Allah. Berarti Anda makhluk dari Gunung Dempo, betul? Kenapa kalau kemarin kan Anda nggak hadir? Apa yang membuat Anda nggak hadir kemarin? Aku mau melihat tujuan kalian itu apa. Nah, begitu. Dari kami. Berarti Anda kemarin melihat aja ya. Terus kesimpulannya apa tuh? Anda melihat kami semalam. Mau kalian apa? Tidak usah mencari kami. Kami sudah hidup bersama-sama dengan bangsa kami. Masya Allah. Wah, berarti ini Anda salah satu dari 7 harimau ya? Aku datuk mereka. Datuk ya? Harimau juga ya Anda ya? Masya Allah. Masya Allah. Aku sangat menghormati orang yang kau bilang guru. Anda sangat menghormati Syaitanillah. Ya, salah satu keturunanku pernah mengenal. Apakah keturunan Anda masuk dalam agama Islam? Tidak. Tidak ya? Wah, sayang sekali. Kami mengenal Ishak. Islam. Ishak. Dari Jawa. Kami hampir bertarung dengannya. Hampir bertarung dengan Ishak. Oh, Syekh Maulana Ishak maksud Anda. Oh, apakah Anda yang hadir di acara penyambutan pada pagi hari? Dia yang mengaku Ishak. Karena dia mencium ada aura Ishak. Mengagumi ya. Kalau Anda sendiri Aku akan menarik pasukanku yang mengikuti kalian. Kalian memang tidak bermaksud mengetahui jati diri kami. ya, semalam kami sudah bilang kepada makhluk yang hadir pada saat acara bahwa kami tidak akan masuk terlalu dalam dan menghormati apabila kalian tidak mau bercerita. Hanya keturunan kami langsung yang mengetahui kami ada di mana. Oh, seperti itu ya. Jadi caranya Anda berkomunikasi dengan keturunan langsung gimana? Menampakkan diri gitu?
Kami bangsa-bangsa bunian, kami memiliki aturan. Hanya orang-orang yang memiliki tanda di dudunya bisa kami temui. Anda masih melalui pikiran atau menampakkan secara jasad? Ya, karena kami manusia yang berilmu. Berarti orang yang memiliki tanda, yang mempunyai darah murni Dempo, dia bisa melihat Anda secara jasad. Nggak takut itu orangnya nanti? Kami tidak akan menyakiti keturunan kami. Berarti Anda berbentuk manusia biar mereka nggak takut? Oh begitu. Apakah Anda juga kalau masih manusia kan memiliki tanda? Apa Anda juga memiliki tanda bahwa itu adalah Anda gitu, bukan manusia sesungguhnya? Kami memiliki kulit yang berbeda dan bau yang berbeda. Kulit yang berbeda dan bau yang berbeda. Walaupun kami menyerupai manusia, kami memiliki wangi tertentu yang hanya kami yang dapat mengetahuinya. Sama orang yang dipilih itu? Iya. Berarti jangan-jangan orang tersebut juga memiliki wangi yang berbeda ya daripada manusia biasanya. Pergilah kalian dengan damai. Oke, insya Allah. Jangan datang kembali. Kalau datang kembali kita mengikuti air mengalir dan juga angin berhembus. Insya Allah. Baiklah, ada lagi yang ingin Anda sampaikan kepada kami? Orang baik, dialah yang menjadi penjaga kami. Siapa itu? Sehingga kami tidak menggulkan Gunung Dempo. Maksud Anda saya Maulana Ishak? Orang suci. Orang suci? Orang suci itu punya nama? Ishak. Oh, saya Maulana Ishak itu. Kenapa Anda nggak tertarik dengan apa yang diajarkan oleh beliau? Punya agama sendiri. Kami punya kepercayaan. Iya. Banyak yang ingin mengikuti Ishak. Tapi hanya keturunan yang tidak kuat. Kami menjaga keturunan murni. ya, tapi memang ada batasan-batasan antara manusia dengan bangsa jin. Karena kalian keturunan Ishak, kami tidak akan mengganggu kalian. Oh, maksudnya syaitanillah yang Anda maksud? Kalian bersamanya. Insya Allah. Kami tidak akan menyentuh kalian. Kami adalah murid-murid dari beliau. Berarti memang kalau ada orang yang ingin mengungkap tentang 7 harimau, Anda melakukan Tidak akan bisa. Tidak akan bisa ya? Akan menyerang ataupun memberikan gangguan gitu ya? Baiklah kalau begitu. Karena kita juga sudah mengarah ke pulang, mengarah Pulanglah kalian. Kami akan tarik mundur. Oke, silakan Anda tarik mundur pasukan Anda. Gitu aja. Ada lagi yang mau disampaikan? Sungguh beruntung kalian Beruntung. memiliki keturunan Ishak. Oh, dekat dengan Syaitanillah maksudnya. Aku tidak mengenalnya. Oh, nggak kenal. Oh, oke lah kalau begitu. Baiklah kalau begitu. Datuk Panglima Tuo, terima kasih atas kehadiran Anda dan pengertian Anda. Anda memantau semalam dan Kalian pun tidak menyerang kami. Tidak beralasan kami menyerang kalian. Masya Allah betul, kami sudah datang secara damai. Kami sudah mengepung kalian malam itu. Oh begitu, Masya Allah. Ada siap tempur ya malam Ada kemarin ya? beberapa manusia pengikut kami di sana. Oh ada juga yang melihat pada saat hadir itu. Ada dari masa manusia yang mengikuti Anda sebagai mata-mata Anda itu kayaknya. Terus Anda nih jauh-jauh dari Dempo nih, Anda mau mengikuti raga ini atau gimana? Iya, kami
ingin tahu sampai di mana keinginan kalian mengetahui kami. Ternyata kalian tidak sejahat yang kami kira. Masya Allah. Karena Anda kan bisa tanya kepada kami. Tidak bisa. Kami bangsa penyerang, bukan bangsa bertahan. Oh begitu. Bangsa menyerang ya, bukan bahan bertahan. Masya Allah. Pergilah kalian dengan damai meninggalkan negeri kami. Oh, Tidak jauh lagi kau akan sampai ke negeri saudara kami. saudara Anda, Ya, harimau Jawa. Betul. Harimau Jawa saudara Anda. kami sejenis tapi tidak bersaudara. Kami memiliki kepentingan masing-masing per wilayah. Kami tidak menyerang sesama kami. Tapi Anda masuk ke dari sekian banyak raga ya, yang Anda masuki kan anak ini. Apa ada yang spesial nggak dari anak ini? Mata-mata aku sudah memasuki anak ini. Masya Allah, Anda kirim mata-mata ke dalam tubuh anak ini. Ya, Caranya gimana itu? Jangan sampai ngerusak raga ini. makanya kami akan tarik semua. Baguslah kalau begitu. Anda tarik semua pasukan Anda. Karena kami pun akan pulang ke Jawa Dwipa. Karena kami sangat menghormati Ishak. Ya, Masya Allah. Oke lah, memang tidak ada lagi yang ingin disampaikan. Silakan Anda keluar dari raga yang Anda masuki dan tarik semua pasukan Anda. Hati-hatilah kalian. Banyak musuh yang mengincar kalian, Betul sekali. terutama dari bangsa laut. Laut Selatan ya. Aku tidak menyebut. Ya, Anda tidak menyebut tapi kita udah paham. Karena kami sering bersinggungan dengan mereka. Mereka yang bersinggungan dengan kami maksudnya. Baiklah, Oke. pergilah dengan damai. Hei keturunan Ishak, kau luar biasa. Ada, insya Allah. Anda mau ngobrol nggak? Mau Tidak. ketemu nggak? Nggak mau. Dia terlalu suci bagi kami. Masya Allah. Sinarnya sungguh menyilaukan. Masya Allah. Makanya aku tidak berani menghadapinya. Oh begitu. Baiklah kalau begitu. Berikan salam penghormatan kami kepada keturunan Ishak. Baiklah. Insya Allah nanti saya akan sampaikan kepada guru saya. Kalau itu memang yang ada maksud oleh guru saya. Silakan Anda keluar dari raga ini. Bisa Anda keluar sendiri? Atau perlu dibantu? Ya. Duduk, tolong, berapa ini? Tolong. Pas lagi. Kan? Sam, jangan tidur Sam. Iya, ini Anet. Jempolannya sakit ini. Aduh. Jempolannya sakit Anet. Tindihin tuh tuh. Aduh, jempolannya tuh. Ini cinta bumi ya? Aduh. Nanti kalau ngantuk bilang. Waduh. Ini berarti kalau nyadarin Samsul cukup di gini Coca-Cola ya. Aduh pinggangku. Enggak. Ini R2 Pinggangku. R2 Aduh pinggangku. Google tugas ente udah Pinggangku. Udah memberikan kontribusi ya. Aduh. Oke, sama siar. Masya Allah Kayak ya. diinjek ini pinggang. Diinjak. Oke, sahabat siar. Ternyata makhluk yang masuk ke dalam Samsul adalah Datuk Panglima Tuo dari Gunung Dempo disinyalir karena dia semalam tuh memantau saja, melihat pergerakan kita di Gunung Dempo ya, dan katanya dia udah dikepung. Wah, katanya itu mah. Tapi namanya kayak sama orang Padang ya, Datu. Nah. Datu Panglima Dem, Datu Panglima Panglima Tuo. tinggalannya.
Kenapa namanya mirip agak ke Padang-Padangan? Wah. Ke Minang-Minangan. Anda nggak bisa bedain masalahnya itu, jadi dengan nanya. Iya, ini nama orang itu. Nah, kalau orang Roger setahu tuh. Jadi begitu. Jadi dia bilang udah mengepung ya kalau maksud keberadaan kita di sana itu membuat kegaduhan gitu ya. Mereka akan menyerang. Tapi bertolak belakang dengan apa yang disampaikan bahwa dia menghormati keturunan dari Ishak katanya gitu. Mungkin yang arah masuk ke dalam konteksnya adalah Syekh Maulana Ishak gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Dan juga merujuk kepada salah satu manusia di sini gitu ya. Ya Allahu a'lam bishawab. Yang jelas mereka mengikuti kami dari Dempo katanya sampai dengan perbatasan. Mungkin perbatasan di sini ya. Sudah masuk Lampung soalnya. Dan mereka mengetahui apa yang kita lakukan tidak mengganggu mereka pada akhirnya. Oke, kita tanya Pak Ustadz aja nih. Kira-kira ini sebenarnya seperti apa gitu ya? Gimana, Di? Jadi gimana Pak Ustadz? Ini katanya mereka mengikuti dari liputan semalam Pak Ustadz. Ya. Mereka memantau gitu karena dibilang kami penyerang bukan bertahan. Wah, mantap. Enggak, Ya ya. semua makhluk bisa ngaku Bisa, apa aja, betul. bisa ngaku apa aja. Yang penting kan realitanya yang ada. Betul. Dan counter kita ketika memang mereka melakukan kegaduhan mau nyerang kita tinggal Iya. bertahan dan kalau perlu balik menyerang juga seperti Nah, itu. kita juga sama Pak Ustadz, Ya, ya. iyalah, kita juga sama. Tapi kan karena kedatangan kita itu membawa kedamaian, perdamaian gitu. Kita nggak mau ontran-ontran Betul. seperti itu. Jadi kita ya menunggu aja ketika kita dicolek gitu, kita dizolimi, kita juga punya kewajiban untuk Membela diri. membela diri seperti itu. Dan akhirnya mereka juga paham bahwa kedatangan kita itu tidak seperti apa yang mereka simpulkan bahwa akan ada ontran-ontran gitu, ibaratnya gitu. Mungkin mengingat kejadian ratusan tahun yang lalu mungkin. Dia sempat nyebut Ishak Ustaz. Syekh Maulana Ishak. Nah, itu mungkin arahnya ke sana. Mungkin seperti itu. Karena dia Karena Anda juga yakin ketika Islam masuk ke Pagar Alam, ke Dempo, itu ada sebuah pergesekan lah ini. oh, iya. Artinya istilahnya Anda sendiri menyaksikan gitu ketika Islam masuk diterima, ayo sekarang pada syahadat tanpa ada pergesekan, tanpa ada perdebatan mungkin. Karena daerah-daerah lain seperti itu Pak Ustaz. Tapi karena kita ini bil hikmah, tentu kita nggak ladenin gitu. Iya. Kita secara uswatun hasanah menunjukkan moral kita, akhlak kita kepada mereka. Masya Itulah Allah. menjadi daya tarik utama sebenarnya agama kita itu. Masya Allah. Karena akhlak para pemeluknya. Yang akhirnya mereka juga menghormati. Akhirnya menghormati. Masya Allah. Seperti baru melalui jalur perkawinan dan lain Hmm. sebagai perdagangan, pertanian, perkebunan seperti itu. Masya Allah. Terutama perdagangan. Ketika Perdagangan. mereka melihat sistem perdagangan kita itu tidak tipu-tipu, tidak main curang, dan itulah yang menjadi daya tarik utama gitu. Oh ternyata Muslim ini dagangnya jujur, Oh iya. gitu, saling menguntungkan, ramah. Itulah yang menjadi tarik. Apa sih kepercayaannya, apa agamanya gitu. Biasanya jalur-jalur seperti itu. So, kalau nikah juga harus baca syahadat dulu Pak Ustaz. Syahadat dulu pasti. Otomatis jadi muslim. Muslim. Anaknya muslim juga nanti Iya, insya Allah. seperti itu. Tapi ini ada hal menarik. Tadi dalam perjalanan menuju pulang katanya Tri istri Jojo ada merasakan kehadiran Putri Andalas juga itu dengan sikap yang sedih dan lain sebagainya karena Sedih? meninggalkan Palembang. Oh. Juga ada apa namanya? Ada informasi Nawang Wulan mau masuk, mau hadir. Mau hadir. Ini kita coba tindak lanjutin dan itu coba komunikasi sama Linda. Apa sih yang dirasakan? Apa betul dia merasakan ada kehadiran Nawang Wulan gitu? Ingin interaksi dengan kita. Kalau emang seperti itu, ya udah kita los aja. Oh gitu. Baik Siapa Ustaz. tahu ada sesuatu yang penting gitu. Siapa Ustaz? Ya, Siapa Ustaz? coba ente ini Ustaz, ya? ke Oh, Linda. Linda. Oke. Oke, sahabat siar, kita ketemu Mbak Linda dan Mas Kunta. Mas Kunta jangan jauh-jauh, Mas Kunta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, ini suaranya kedengeran nggak ini? Ntar Bang. Dengar. Nanti Mas Kunta deketin ya. Kalau ada yang nggak jelas, bisa sampein. Mbak Linda, roman. Katanya ada getaran-getaran Nawang Wulan mau hadir atau gimana tadi? Tadi waktu di jalan, Waktu di jalan? ya waktu di jalan itu kan si Putri itu kan masuk. Iya, perjalanan masuk. Masuk terus nggak tahu kok tiba-tiba ini apa itu
kayak mau masuk, tapi ditahan dulu, nanti dulu Nanti gitu dulu, kan. ya. Ya, terus pas di masjid itu juga mau masuk, tahan dulu. Tahan dulu. Oh tadi barusan. Masjid Yang itu sana, yang Palembang, Agung. Masjid Agung. Iyalah ramai di sana. Gitu. Nanti malah berkerumun. Iya, Sekarang hadir nggak? udah Nggak hadir? udah hadir. Oh, udah hadir. Oke lah kalau gitu. Karena tadi udah dapat izin juga dari Pak Ustadz supaya di los aja Mbak Linda ya. Mudah-mudahan ada informasi. Saya bantu nanti Mbak Linda ya. Iya. Sebentar jangan jauh-jauh. Oke, Mbak Linda. Langsung fokus saja Mbak Linda. Bismillah, kita mulai. Bismillah. Itu yang di pojokan. Temenin takut kesurupan itu yang di pojokan. Sunnah. Assalamualaikum. Boleh. Main lagi ya. Sunnah. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa benar saya bertemu dengan Dewi Nawangwulan? Iya. Tadi saya mendapat informasi bahwa beberapa kali Dewi ingin masuk ke dalam tubuh Mbak Linda. Apakah ada informasi yang ingin disampaikan? Saya ingin mengiringi ibu. Saya ingin mengiringi ibu. Mengiringi ibu? Yang Anda maksud ibu itu siapa? Oh, ini ya Putri Andalas maksudnya ya? Karena beliau itu adalah pengasuh Anda ya, sempat lama juga dengan Anda. Betul ya? Dan kenapa Anda seperti sedih? Apakah Anda akan tinggal di Sumatera? Untuk sementara saya akan tinggal di Aceh. Oh, untuk sementara Anda akan tinggal di Aceh bersama suami Anda, seperti itu ya? Masya Allah. Harusnya Anda bahagia dong, ya kan, bertemu dengan suami Anda, si Ahmed. Kenapa Anda bersedih? Karena ibu akan mendampingi suaminya ke Jawa. Karena ibu akan mendampingi suaminya ke Jawa. Oh, insya Allah nggak akan lama bertemu kembali, insya Allah. Jadi kita sebagai muslim mendoakan saja yang baik-baik pada ibu yang Anda maksud itu. Seperti jadi kesedihan Anda ini karena akan ditinggal ya oleh ibu Anda atau putri Anda lah sih, Masya Allah. Oke lah kalau begitu. Kalau di Aceh sendiri jauhan bang. Oke. Hati-hati ketika melintasi perbatasan. Hati-hati ketika melintasi perbatasan. Perbatasan antara mana dengan mana? Sumatera dengan Jawa. dengan Jawa. Oh, Selat Sunda maksudnya.
Ada apa ya? Ada apa? Pasukan naga melewati lautan utara, Masya Allah. menembus lautan. Lewat bawah. Masya Allah. Karena ketika melewati selatan, mereka tidak akan berani karena ada pasukan dari Laut Merah. Tapi apakah mereka nggak mengetahui bahwa di ujung kulon itu banyak pasukan Laut Merah juga? Untuk itu mereka melewati Laut Utara. Oh, mereka diam-diam ya? Oke lah. Insya Allah kita berdoa dan bertawakal kepada Allah. Semoga kita selalu diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah. Informasi yang luar biasa juga. Kemudian kalau Kakanda kemana Kakanda? Ada ya? Biar beliau aja tuh yang nanti di depan. Mau nggak ya? Kang Mas. Iya, Kang Mas. Oke lah, Dewi Nawang Wulan, alhamdulillah. Kang Mas nggak berani. Kang Mas nggak berani. Masa Satrio nggak wani? Satrio tuh harus wani. Dia pasti minta bantuan Bopo. Larinya ke Bopo. Dari Bopo lari ke Paman Ismoyo. Akhirnya Ismoyo yang mumet. Masya Allah. Strategi lama itu. Memang seperti itu biasanya ya. Masya Allah. Jurus 1000 kaki. Cukup 1000 kali. Jurus 1000 kaki. Oh, jurus 1000 kaki. Balik kanan kabur. Oke lah, Dewi Nawang Wulan, terima kasih informasi yang Anda sampaikan. Insya Allah. Habis ini Anda bersama siapa? Bersama Syekh Ahmed akan mendampingi sampai ke perbatasan laut. Oh, berarti rombongan dengan suami Anda mengiring sampai perbatasan ya? Baiklah, kalau begitu salam dari kami untuk rombongan dan suami Anda. Mudah-mudahan kalian juga kembali dengan selamat sampai ke rumah atau istana ya, Masya Allah. Saya ingin bertemu dengan ibu. Mau ketemu sama ibu? Oke, mau salam perpisahan ya? Bersama Bapak Guru. Sama Bopo juga. Anda kangen sama Bopo juga. Oh, Bopo juga. Bapak Guru. Ya, Bapak Guru nanti saya akan itu sepasang sih, insya Allah. Oke. Kang Mas juga mau ikut ke Jawa. Kang Mas juga mau ikut ke Jawa. Kang Mas, iya ikut. Harus ikut. Dia punya tugas banyak soalnya. Baiklah. Bapak Guru dan juga Ibu Guru. Biung ya, Masya Allah. Jadi Biung. Silakan Bapak Guru dimasukkan. Ini pada otomatis semua. Alhamdulillah, menghemat tenaga ini. Silakan Dewi Nawang Wulan. Biung sudah hadir dan juga Bapak Guru. Assalamualaikum Biung Guru. Selamat jalan Biung. Selalu jaga kondisi kesehatanmu, keselamatanmu bersama Bapak Guru. Ada yang
sampaikan lagi? Aku akan mendampingi sampai ke perbatasan, ke Salad. Jaga dirimu baik-baik, Nawang. Baik, Biung. Ucapkan terima kasih kepada Syekh Toilah sudah mempertemukan kita. Baik. Apa yang kamu sampaikan ke Nawang? Tetap selalu bersama Bapak Guru. Jangan sampai Bapak Guru nakal. Insya Allah tidak. Di mana Bapak Guru? Dewi Nawulan, ada yang mau disampaikan kepada Bapak Guru Anda? Di mana beliau? Di belakang Biung. Dari sini aja nggak apa-apa. Bapak Guru, hati-hati Bapak Guru. Jaga baik. Insya Allah. Jaga selalu biungku ya. Jaga selalu Biung ya. Insya Allah, Masya Allah. Baiklah, Dewi Nawang Wulan, Putri Andalas dan juga Putra Andalas. Alhamdulillah, mungkin ini salah satu bentuk pelepasan ya secara masuk raga. Tapi pada intinya nanti Dewi Nawang Wulan beserta suami dan rombongan sampai dengan perbatasan. Dan informasinya Putra Andalas ini akan ada naga yang akan lewat bawah laut. Ini gimana ini? Udah dimulai dari tadi. Masya Allah. Apa yang mau mereka lakukan? Supaya apa? Masya Allah. Insya Allah, kita bertawakal kepada Allah. Insya Allah, ada lagi yang mau disampaikan mungkin Putri Andalas? Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk pada saat ini. Oh begitu. Mau berbicara langsung atau mau disampaikan melalui saya? Jika tidak mengganggu waktunya. Oh begitu, saya tanyakan dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Memang seperti bahasa manusia, ada saatnya berjumpa dan ada masanya untuk berpisah sementara waktu. Mudah-mudahan di lain kesempatan kalian berdua masih bisa bersilaturahmi. Ya, Putri, ada yang ingin Anda sampaikan kepada saya? Saya ingin mengucapkan terima kasih saya Sama-sama. sudah mempertemukan kami. Amin, insya Allah. Ya jelas janji saya kepada Anda telah saya tunaikan. Ya, saya telah tunaikan. Mudah-mudahan membawa kebaikan untuk semuanya. Saya sudah meminta izin kepada ibunda untuk menjadi satu barisan. Oh, Barisan. seperti itu. Tadi Anda sempat menjumpai ibunda Anda di sana ya. Terus bagaimana respon Bunda. ibunda Anda? Beliau mengizinkan saya. Mengizinkan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Karena membantu saya meminta izin. Oh, seperti itu ya. Pangeran. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Apakah boleh Syekh kembali ke tanah Jawa? Maksud Anda apa itu? Kembali ke tanah Jawa Syekh. Oh, boleh. Kembali ke tanah Jawa. Boleh.
Tanah Jawa selalu terbuka untuk siapa saja yang berbuat baik. Seperti itu. Saya ingin menjadi bagian dari siar Anda, Syekh. Oh, alhamdulillah, insya Allah. Apalagi Anda sudah memiliki niat baik seperti itu dan didukung oleh suami Anda. Apalagi putra Anda lah sudah menjadi bagian terdekat dari pergerakan kami. Ya, Dewi Nawang Wulan juga, ya, kalau ada apa-apa Anda bisa menyampaikan ke Biung. Karena insya Allah hubungan kalian akan semakin dekat nanti. Syekh, Bagaimana? sampai kapan saya di Aceh? Mungkin sampai Tanah Jawa sudah mulai kondusif, terutama dari pihak selatan. Karena sampai detik ini kami masih mendapatkan informasi mata-mata yang selalu mengawasi Anda, mencari titik lemah Anda. Oleh sebab itu tetap Anda dalam kewaspadaan. Kalau ada sesuatu yang penting dengan pendampingan yang kuat, Anda boleh ke Tanah Jawa. Seperti itu. Kenapa saya? Kenapa harus saya, Syekh? Iya. Kini Karena- dijadikan target mereka. Karena kedudukan Anda di selatan itu cukup tinggi dan mereka masih berharap Anda menjadi pewaris penerus dari pergerakan selatan. Saya tidak ingin. Saya tidak ingin menduduki kerajaan selatan. Kalau untuk Anda saya yakin seperti itu. Tapi mereka semua pihak selatan tentu tidak memahami kondisi Anda. Mereka masih menganggap kehilangan sesuatu yang berharga. Dan mereka berusaha untuk mencari dan berebut kembali sesuatu yang hilang. Makanya tunggu semuanya kondusif, semuanya stabil, baru Anda diizinkan untuk seterusnya tinggal di Pulau Jawa. Saat ini masih dalam masa perjuangan. Bersabarlah. Syekh, Apa itu? apakah ini benda ini yang diberikan oleh Baruna untuk menjadi pewaris? Oh, jadi benda ini pemberian dari Ratu Kidul. Bisa jadi itu sebagai tanda dan isyarat. Blorong pun ingin memilikinya, Syekh. Hmm, Tapi ketika benda ini berada di tangan Blorong, hmm, semuanya akan menjadi kacau. ya betul sekali. Anda masih bersedia untuk menyimpan benda itu? Tidak, Syekh. Saya ingin Anda yang membawanya. Wah, pewaris. Masya Allah. Ini sangat beresiko bagi saya ini. Pasti sang pemilik akan menuntut kepada saya. Bisa Anda simpan Bisa saya simpan saja ya. di Krakatau, Syekh, Oh, atau di Lembur. insya Allah. Kalau memang seperti itu dan itu lebih baik, ini saya amankan dulu. Karena saya khawatir Blorong itu sangat menginginkan benda itu. Baiklah kalau begitu. Ini saya anggap sebagai satu simpanan saja yang dititipkan Anda kepada saya. Bagaimana? Baiklah, jikalau perlu, jika ini yang membuat kekacauan di Nusantara, tolong bawa ke Krakatau untuk dilebur di tengah gunung. Baiklah, kami akan pertimbangkan untuk persoalan ini. Tapi untuk sementara waktu, biar kami yang menyembunyikan dan menyimpannya di tempat yang aman.
sampai kita putuskan apa yang harus kita lakukan terhadap benda ini. Baiklah. Baiklah, saya akan terima. Bismillah. Allahumma sholli ala Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah Nawang Wulan, karena kita memiliki keterbatasan waktu di tempat ini, ada lagi yang ingin Anda sampaikan? Sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi lagi di lain waktu. Saya titip Kang Mas. Kang Mas. Kang Mas. Oke. Tenang aja. Walaupun dia sifatnya seperti itu, tapi dia cukup ngangenin deh kalau nggak ada dia. Syekh Ahmed aja sampai Geleng-geleng kepala kelakuannya ya. Iya betul. Apalagi sekarang bergaulnya sama abah guru, sama Astabuana, wah makin jadi udah. Syekh Ahmed sampai bilang gini, Syekh. Dewi, kenapa kakangmu itu seperti itu? Baiklah Nawang Wulan, memang begitulah kelakuan Kang Mas. Iya, Kak, dikasih Beda, tahu. Saya minta tolong dikasih tahu ya. Insya Allah. Kalau sama Syekh Ahmed itu yang halus, Saya harus sopan. yang sopan. Kita menghargai beliau. Saya malu, Syekh. Nggak usah dianggap. Syekh Ahmad saya rasa juga cukup memahami lah ya, kelakuan dari Kang Mas Joyo Darmo. Putri Andalas. Wah, ada lagi yang ingin Anda sampaikan? Tidak ada lagi ya. Kami menerima kehadiran Anda dalam barisan kami bersama Putra Andalas. Insya Allah pergerakan ini akan semakin kuat, terutama di bagian para wanita. Ada musuh-musuh kita juga, sebagian mereka wanita. Seperti itu. Mungkin nanti akan ada tugas-tugas khusus yang akan disampaikan oleh Putra Andalas. Seperti itu. Berarti diizinkan ke Jawa sih. Sudah diizinkan. Alhamdulillah. Hati-hati ya, Biung. Jaga diri. Insya Allah. Dan kami akan menempatkan Anda di tempat yang aman bersama Putra Andalas. Ya, Putra Andalas ya. Baik, Syekh. Iyalah berdua. Biar Putra Andalas juga nggak pusing tiap malam. Baiklah, Dewi, Putri, dan juga Putra. Kayaknya kita cukupkan dulu karena komunikasi ini rupanya juga telah dimata-matai oleh musuh-musuh kita. Yes, kita juga akan segera bergegas pulang nyebrang ke Jawa Dwi, Pak. Saya hargai Anda telah hadir memberikan informasi dan kepercayaan dari Dewi Nawang Wulan. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Putra Andalas, besok malam kita kumpul. Insya Allah, Syekh. Oke, tapi jangan dengan membawa raga itu. Oke. Oke, Syekh. Syekh, ada satu pesan, Syekh. Apa itu? Ini Raga Ismoyo mau ke Dieng, Syekh. Ya, betul sekali. Bagaimana menurut Anda? Jangan terlalu dekat, Syekh. Ke kawah. Seperti itu. Anda bisa hal ini laporkan kepada Pangeran Ismoyo. Oke, Karena Syekh. itu bagian dari kekuasaannya juga. Iya. Seperti itu. Baik, Syekh. Selebihnya urusan manusianya Wendy menjadi urusan saya untuk memperkuat dengan doa-doa. Terus, Syekh. Oke? Oke, Syekh. Alhamdulillah. Seperti itu. Baiklah, kalau begitu silakan untuk kembali ke tempat masing-masing. Insya Allah kita berjumpa kembali. Pegangan tangan boleh sih. Hah? Pegangan tangan boleh. Sama siapa? Bolehlah sama Kang Mas
Andalas. Oh, bukan Kang Mas, manggilnya Kang Mas. Pangeran sih. Oh iya, Pangeran. Masya Allah. Pangeran. Tidak bisa jauh-jauh saya. Oh begitu, tuh Pangeran, Masya Allah. Gak bisa jauh. Soalnya saya tinggal terus selama di Jawa Nanti udah nggak seperti itu lagi. Iya, dan nggak usah khawatir. Saya akan ikuti kemanapun dia pergi. Wah, Bakti saya kepada suami. betul. Oke, terima dengan ikhlas ya Putra Andalas ya. Ikhlas. Terima dong. Mana tangannya? Asik. Oke lah, kalau begitu. Ya. Saya pamit dulu ya. Baik sih. Oke, sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala Muhammad. Pangeran Indramayu. Siap-siap. Dari Sumatera. Aman. Dari Sumatera, Indramayu. Acep mana Acep? Hubungi Korwil. Oke. Izin pamit semua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Baiklah wabarakatuh. sahabat siar, memang inti dari dialog dan keinginan Nawang Wulan hadir berjumpa dengan saya itu ada satu amanah yang sangat penting, satu pemberian yang pernah diberikan Ratu Kidul kepada Nawang Wulan sebagai satu isyarat, ya, sebagai pewaris wilayah selatan. Dan benda ini memang Pangeran Srindoyo pernah berucap sangat dicari-cari oleh Nyai Blorong. Ya, saya juga nggak tahu lebih lanjut terkait peran benda ini di selatan. Yang jelas dengan Nawang Wulan bercerita sedikit, saya sudah paham betapa berharganya benda ini. Tapi Nawang Wulan menyarankan saya untuk melebur itu semua. Tapi ya saya juga nggak boleh bergegas memutuskan. Kita harus ada pendalaman terutama terkait tim kita yang ada di selatan. Apa perlu kita lebur atau kita sembunyikan saja atau ada alternatif lain yang menyangkut juga persoalan ini tidak semakin besar. Baiklah sahabat siar, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Ingat, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Dan tetap di Syiar Dalam Gelap. Oke sahabat siar, kita udah sama Samsul nih sebagai pencetus pencetus terjadinya liputan pada malam hari ini. Sam, tadi apa yang terasa? Yang dirasa sebenarnya udah dari berangkat pulang tuh udah dirasa juga Kang di udah mulai mual, bengong apa, tapi kan pikirnya karena distribusi belum ada gitu Kang di udah landar aja dulu. Distribusi logistik ya. Masya Allah. Kan perang tanpa logistik kan nggak logis Kang. Perang tanpa logistik nggak logis. Iya. Oke, boleh. Ya, jadi sepanjang perjalanan tuh sebenarnya udah nggak enak aja, tapi nunggu momen doang. Oh, nunggu momen yang pas Tapi ya. mereka kayak apa ya? Kayak banyak gitu. Terus perut tadi katanya sakit. Iya. Kayak gimana? Blubok atau muter? Bukan mau buang angin atau apa? Melahirkan? Enggak juga. Oh, enggak juga. Muter aja dia. Tapi yang pinggang ini lebih kencang lagi. Tuh, pas berhenti masuk sini ya kan. Saya bilang, ini gimana nih Bah? Nih dua-duanya nih depan belakang saya bilang nih. Gitu. Terus, nah terakhir dengar tuh fokus ya kan. Udah tuh kita cari lokasi tadi kan. Ingat saya kan di Indomaret tuh, saya di situ kan. Pak Jiban nggak paham juga. Ada yang sebelah kiri saya tunjuk tuh dia nggak paham tuh. Nggak paham? Oh iya. Oh, kan nggak nyebut merek. Allah. Nah, akhirnya dibawa ke sini ya. ke apa masjid. Nah udah tuh apa badan pas masuk gimana anda rasa tuh? Tarik Kang di taruh sini. Hah? Seger. Nah kata Abah kan fokus tuh ambil yang satu. Sebenarnya mual dua-duanya nih. Akhirnya menang yang mana? Yang belakang. Belakang yang menang. Nah udah tuh ya begitulah dia cerita. Terus itu nanti hilang kesadaran.
Apa masih dengar? Dengar suara Abah. Dengar suara apa? Dengar suara Abah. Fokus ke Kan dia ngobrol aneh. Oh ya fokus ke Abah. Oh, waktu baru mau masuk. Fokus ke Abah Iya, terus iya, iya. ya begitulah ya kan. Udah selesai terus. Yang lebih menarik lagi nih kayak Kang Di ya setelah liputan tuh kan saya kan nyaksin ini nih. Itu saya entah kenapa tuh tertarik banget itu. Yang mana? Ini yang terakhir nih. Dari Sang Wulan. Oh. Yang nyerain apa gitu ya kan. Benda itu. Heeh. Terus Itu apa yang coba muter lagi nih. muter lagi, mau Muter aktif lagi. Hmm. Oh, jangan mata-mata ini sih. Ya nggak tahu juga. Makan Makan nggak? mata-mata di Makan nggak baca doa sih ente? baca Kang Di kalau inget mah. Hal inget. Manusiawi Kang Di. Bener. Ya, banyak temen yang ngingetin. Kalau sendirian harus inget juga. Ah, Mati. makanya itu nggak tahu tuh makhluknya tertarik banget sama benda itu tuh yang apa ya bah gini. Yang kasih tahu. Ya akhirnya tadi dikup langsung biar energinya nggak menarik gitu. Nah satu lagi Terus tadi siapa? masuk tadi tuh. Iya satu satu lagi tuh. itu siapa itu ya? Kayaknya Panas ini sampai sekarang mau keringatan ini Kang Di. panas ya. energinya. Panas nih makhluk ini siapa ini? Belum. Tapi dia kayaknya sih bagian dari kita. Iya Pak Sat, karena pada pas ente masuk itu dia mengasih peringatan untuk cepat-cepat tuh Wulan keluar supaya nggak terdeteksi sama pasukan selatan. Oh, badannya panas banget ya nggak? Katanya kalau orang itu adem kan? Karena pas benda itu keluar, energinya memancar kemana-mana, akhirnya menjadi magnet. Gitu. Dan ini mau memberikan peringatan. Tapi sekarang gimana? Perut normal lagi Kang Di. Normal lagi. Tenggorokannya kering yang di basah. Kering, Keringetan. betul. Tuh. Kode. Enggak ini keringetan beneran saudara tuh. Oh, Panas tuh. iya tuh. bener keringetan. Tuh lihat tuh. Iya bener. Harus paham aja. Gitu, Kang Di. Bagaimana? Lumayan daripada nggak ada. Mas yang bening. Air obat dong. Masya Allah. Jadi gitu Kang Di. Ya yang jelas sih. Nanti kebayang nggak muka apa? Ya. Itu terakhir yang kita ke gunung tuh, Gunung Dempo yang perbatasan desa tuh. Rumah 4 itu ya, rumah 4, kampung 4 itu. Iya, kampung 4 itu. Karena saya sempat ke pojok tuh, ini gambarnya ada Oh apa nih air, kan? air. Bukan, yang ini dekat belakang pos. Iya itu saluran Oh, air. saluran air. Heeh. Nah, pas ke situ, saya lihat sebelah kanan, itu kayak, saya pikir itu penjaga situ gitu. Dia berdiri, ngeliatin gitu. Ternyata emang penjaga situ. Kayak orang kuno gitu. Wujudnya gimana wujudnya? Kayak orang. Kayak orang aja biasa. Tapi nggak senyum, nggak apa. Nggak ada. Itu bah, tanpa apa bah? Ya, tanpa ekspresi. Nanti nyium bau-bau tertentu nggak? Bau binatang. Bau binatang. Bau binatang kayak gimana? Binatang apa itu yang mirip dengan bau? Kucing. Kucing. Bau kucing. Kucing ya? Iya. Bau kucing kayak perengus. Bukan perengus sih, kayak kucing kita nyium kucing gimana tuh? Iya. Iya. Kurang lebih Bukan kayak- kencing ya. Oh, iya. Bukan kencing, Iya. kucing. Tapi itu sempat buang air kecil nggak di situ? Orang dia mau ke situ aja ditarik-tarik bang, orang kencing. Nggak boleh. Iya. Jadi dia mengawasin ente tuh. Cuma diam aja gitu, saya pikir mah orang situ ya kan. Matanya tuh ngeliat ke yang lain atau ngeliat ini doang? Kayak tatapannya kosong gitu bah. Dia begini nih. Gitu. Bajunya Jadi nggak menatap ente enggak ya? Enggak, tapi dia kayaknya kena semua gitu dia tetap gitu. Dia mau mantau ya. Nah mungkin gitu. Baju manusia biasa. Kayak baju manusia tapi modelnya itu kayak model kita ya pangsi tapi dia lebih ke arah padang-padangan lah. Pangsi. Tapi warnanya gelap. Pangsi coklat. warna gaya Gitu. Padang. Ya iketar bocah gitu tuh. Nanti nggak curiga ada iketan rambut terus Ya kan orang kampung Kang Di, saya kan orang kota. Anda bagaimana sih? Iya. Dianggap biasa aja Ya, ya. biasa aja. Iya benar. Gitu. Aduh. Oke lah kalau begitu Samsul. Gitu Kang Di. Berapa menit bang? Ada. Oke lah Samsul. Makasih banyak. Panas Panas? nih. Ya udah ntar. Mana nih? Kasihan dingin, kasihan Ya, dingin. ntar Mana nih? masuk ke dalam Indomaret aja jadi dingin ntar. Tenggorokan Kang Di. Oke sama share itu yang dialami oleh Samsul ya. Tadi karena dia ini awal muasalnya ini Samsul yang reaksi ini. Oke, begitulah cerita dari Samsul. Kita tanggapi dengan bijak ya, dan semua apa yang diceritakan oleh Samsul.
Oke, Sobat Siar, jangan kemana-mana, tetap di Siar Dalam Gelap. Gelora badai datang melanda, terus perangi musuh yang nyata. Semuanya demi iman dan tauhid, meski perjuangan makin terhimpit. Pasang niat seperti di awal, jaga terus iman, ilmu dan amal. STK for life, Siar never die. STK for life, Siar never die. Selagi dunia masih berputar, Panji Tauhid megah berkibar. Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita.